من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita sekalian yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Ali Nahawan Azmi Al-Masbud, juara pertama MTQ tingkat nasional tahun 2020 di Padang, Sumatera Barat. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama pembacaan sejarah singkat Hari Santri oleh Kepala Satuan Pendidikan Mu'addah Pondok Pesantren Tobireng Jombang, Bapak Muhammad Yunus SHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Hari Santri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Belanda berpikir bahwa Hindia Belanda harus kembali ke tangannya. Pada akhir September 1945, tentara Belanda kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaan. Mereka dompleng di dalam tentara sekutu sebagai pihak yang mengalahkan Jepang. Karena Belanda adalah bagian dari sekutu, mereka berlindung di balik NICA atau Netherlands in the Civil Administration. Berdasarkan pengamatan itu, para ulama NU merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang diperlukan,
dalam upaya membela negara Republik Indonesia. Maka para ulama NU itu bermusyawarah di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya, dipimpin oleh Rois Akbar PBNU, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Musyawarah mengeluarkan sebuah fatwa yang dinamakan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu memberi fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh laki-laki Islam yang sudah dewasa dan bertempat tinggal dalam radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad membantu TNI bertempur melawan Belanda. Mereka yang gugur dalam pertempuran itu akan menjadi syuhada atau mati syahid yang ganjarannya adalah surga. Dengan semangat berjihad, ribuan muslimin tanpa kenal takut bertempur melawan tentara Belanda dan Inggris di Surabaya pada 10 November 1945. Tanggal itu lalu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran melawan Belanda dan Inggris itulah satu-satunya jihad fisik berperang yang pernah difatwakan oleh Jumhur Ulama Indonesia. Tanggal 22 Oktober yang menjadi mikot zamani atau titik balik meletusnya perang fisik 10 November antara para santri melawan tentara Belanda dan sekutunya yang dahsyat, kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015. Selain itu, peran para ulama juga sangat besar ketika Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa, tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mendapatkan solusi konflik dari Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan menyelenggarakan silaturahim atau lebih dikenal dengan sebutan halal bihalal yang masih digunakan oleh umat Islam di Indonesia sampai sekarang ini. Demikian sejarah singkat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan secara singkat Hari Santri. Dan selanjutnya, sesaat lagi marilah kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 pada pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan.
Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Para undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta seraya mendoakan para syuhada pahlawan bangsa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh hilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca Ikrar Santri. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar
Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan ikrar santri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri
Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lencana Penghargaan Jer Basuki Mawabeo, kategori emas. Kepada para penerima penghargaan, disilahkan mengambil tempat. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188 garis miring 660 garis miring KPTS garis miring 013 garis miring 2021 tentang Penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lencana Jer Basuki Mawabeo Emas dalam rangka Hari Santri tahun 2021, Gubernur Jawa Timur, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberikan lencana penghargaan Jer Basuki Mawabeo kategori emas kepada 1. Nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Pencipta lagu Syubanul Waton. 2. Nama Kiai Haji Ali Mansur Syidik, Pencipta syair Sholawat Badar. Kedua, lencana sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-1 diberikan atas dedikasi yang luar biasa, prestasi, dan atau dharma baktinya bagi Provinsi Jawa Timur. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2021, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditanda tangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Inspektur Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, penerima lencana penghargaan dimaksud. Penyerahan tanda kehormatan lencana penghargaan Jer Basuki Mawabeo kategori emas oleh Inspektur Upacara. Lencana penghargaan Jer Basuki Mawabeo kategori emas diberikan kepada pertama, pencipta lagu Syubanul Waton, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, diterima oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudoh Abdul Wahab Hasbullah. Kedua, pencipta syair Sholawat Badar, almarhum Kiai Haji Ali Mansur Syidik, diterima oleh Haji Saiful Islam SAG. Penyerahan selesai, Inspektur Upacara berkenan kembali ke tempat. Para penerima penghargaan disilahkan kembali ke tempat.
Para undangan dimohon berdiri. Salawat Badar dilanjutkan Mars Syubanul Waton.
Para undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran instansi vertikal, yang kita muliakan, kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, dan yang kita hormati seluruh pimpinan organisasi keagamaan Islam yang hari ini telah mendedikasikan kontribusi yang sangat besar, terutama pada pembentukan akhlak bangsa melalui anak didik di pesantren, dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah LDII Jawa Timur, dan juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia, seluruh jajaran yang mewakili pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, dan seluruh para santri putra dan santri putri dari seluruh pesantren se-Jawa Timur, seluruh jajaran pimpinan OPD di Provinsi Jawa Timur, juga Pak PLH Sekda Prop Jawa Timur, dan seperti yang tadi kita saksikan dari perwakilan keluarga Kiai Ali Mansur Siddiq, penggubah sholawat Badar. Jadi yang tadi disenandungkan itu Thala al-Badru, bukan sholawat Badar. Sementara yang tadi mendapatkan penganugerahan Jerbasuki Mawabea Emas adalah dari keluarga penggubah sholawat Badar yang diwakili oleh
Ustadz Haji Saiful Islam, dan yang juga mendapatkan penganugerahan Jerbasuki Mawabeo Emas adalah dari keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pencipta lagu Subhanul Waton yang tadi diterima oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudah Kiai Wahab Hasbullah. Para hadirin peserta upacara yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 22 Oktober tahun 2021 kita bersama-sama hadir dalam upacara Hari Peringatan Santri Nasional. Tema Hari Santri kali ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini merupakan pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Banyak cara untuk mengaplikasikannya dalam berbagai bidang kehidupan kita. Siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, serta mewujudkan perdamaian dunia tidak cukup diartikan dalam bentuk fisik. Artinya ada cara lain yang hari ini sangat relevan dengan tema Hari Santri ini, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan, atau dalam bahasa Kiai Wahab Hasbullah adalah Nahdlatul Tujjar. Hari Santri ini bagaimana bisa menjadi starting point kita untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan baik bagi santri, bagi pesantren, dan sosio pesantren. Fenomena yang terjadi pada skala internasional saat ini adalah daya saing ekonomi. Setiap negara melakukan lompatan besar untuk menguatkan sektor ekonomi. Negara yang memiliki pondasi kuat pada sektor ekonomi dan yang berbasis kualitas sumber daya manusia, tidak semata berbasis sumber daya alam, maka hampir dapat dipastikan akan menguasai berbagai sektor lainnya. Membela tanah air bisa diwujudkan dengan menguatkan kemandirian ekonomi pada pribadi santri, pesantren, dan alumninya. Karena itu jiwa entrepreneurship harus ditanamkan dan dipraktekkan. Santri harus bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi Indonesia. Santri harus mampu menjadi motor penggerak roda perekonomian bangsa, bahkan dunia. Itu juga makna Nahdlatul Tujjar, bangkitnya para wirausaha dari kalangan santri, pesantren, dan sosiopreneur. Sejenak melihat bagaimana perdagangan dunia yang menyangkut produk makan dan minuman halal atau halal food, Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kekuatan itu belum berfungsi secara maksimal sebagai produsen halal food. Salah satu negara yang menjadi produsen makanan halal atau halal food terbesar di dunia saat ini adalah Brasilia. Negara berikutnya adalah Australia. Dan Indonesia merupakan pasar yang potensial, belum menjadi produsen yang potensial. Idealnya fenomena ini bisa berbalik. Produk halal food sangat mudah ditemui di Indonesia. Hampir semua produk makanan, minuman dari UKM dan UMKM di Indonesia tergolong halal food. Itu potensi yang luar biasa. Sayangnya potensi itu belum dioptimalkan sehingga Indonesia masih menjadi objek pasar. Momentum Hari Santri diharapkan bisa menggugah semangat kewirausahaan itu. Santri harus bisa menjadi pionir dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Potensi yang dimiliki Indonesia sudah sepatutnya dapat menjadi kekuatan santri, pesantren, dan alumni pesantren, serta kekuatan pelaku ekonomi dan dunia usaha lainnya. Mari kita kerja keras, mari kita kerja kolaboratif dan terukur, agar Indonesia bukan lagi negara pengimpor halal food terbesar di dunia seperti saat ini, tapi mari kita rubah. Indonesia akan menjadi negara pengekspor produk halal food terbesar di dunia. Kiai Ma'ruf Amin, Wapres Republik Indonesia menyatakan, Indonesia sudah saatnya membangun dan memperkuat industri produk halal.
Harapan itu mulai direalisasikan secara bertahap. Salah satunya melalui kawasan industri halal yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Iklim yang mendorong terwujudnya industri halal di Jawa Timur memang mulai terbentuk. Selain kawasan industri halal, berbagai elemen menggelar event yang mendorong produk UKM dan UMKM mengoptimalkan perannya. BI, Bank Indonesia menginisiasi Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR yang baru saja selesai. Kemudian BI juga menyiapkan rumah kuratif, Disperindak Provinsi menyiapkan pondok kuratif. Perangkat lain yang menjadi pendukung UKM dan UMKM adalah bagaimana UMKM bisa merambah pasar internasional melalui export center. UKM dan UMKM yang memproduksi halal food bisa menyerap informasi dan jejaring melalui export center yang sudah dibentuk. Dan ini adalah baru satu-satunya export center untuk UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan, dan itu satu-satunya pilot project adalah di Jawa Timur. Pelaku UKM dan UMKM khususnya yang dikelola santri dan pesantren juga harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan pasar internasional. Salah satu yang perlu disiapkan adalah standar dari kualitas produk. Kita menyiapkan communal branding. Pelaku UKM dan UMKM harus melewati sertifikasi sebagai dasar produk mereka siap bersaing di pasar internasional. Sepintas tahapan yang harus dilalui terlihat berat, tapi tahapan itu merupakan proses yang harus dilewati oleh seorang wirausaha, khususnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur untuk menaikkan kelas dari jenis usahanya. Pemerintah pusat maupun Jawa Timur berkomitmen untuk mendampingi dan menjembatani baik pelaku UKM dan UMKM berbasis santri dan pesantren dalam merambah pasar ekspor yang lebih luas. Program One Pesantren One Product yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur merupakan wadah untuk menggembleng dan melatih serta memulai untuk membangun kewirausahaan dengan ekosistem santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Entrepreneurship bagi santri sesungguhnya sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW memiliki jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Pada saat berusia 12 tahun, Rasulullah sudah memulai berdagang. Sikap jujur, tekun, gigih, ulet, dan kerja keras membuat Rasulullah Muhammad SAW diperhitungkan di kalangan pedagang pada saat itu. Sudah sepatutnya para santri melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak usia remaja. Kemandirian ekonomi seorang santri membawa efek bola salju pada berbagai hal. Kekuatan ekonomi di lingkungan santri dan pesantren secara tidak langsung memberi kontribusi pada iklim pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kontribusi yang seperti itu merupakan bentuk siaga jiwa dan raga dalam membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai isu yang merusak kedamaian, persatuan, dan persaudaraan. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi bisa melakukan berbagai langkah untuk kemaslahatan umat secara lebih luas. Peringatan Hari Santri kali ini diharapkan menjadi renungan bersama. Sudah saatnya santri dan pesantren menjadi bagian dari penguatan ekonomi bangsa secara lebih kokoh. Sudah saatnya pula santri dan pesantren menjadi subjek yang mewujudkan industri halal di Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Karena satu-satunya kawasan industri halal berbasis UKM juga baru satu-satunya di Indonesia adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyayikh, para ulama, para pengasuh pesantren se-Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi hadirnya pendidikan karakter di Indonesia. Santri ditempa dengan hidup penuh kesederhanaan, perilaku akhlakul karimah, berpegang teguh pada akidah dan ajaran Islam yang ramah dan penuh kasih sayang, serta Islam rahmatan lil alamin.
Salah satu momen besar peran santri dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah pelaksanaan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendorong laskar yang dipimpin Kiai bersama santri untuk setia dengan tulus ikhlas mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam perang melawan Belanda saat agresi militer kedua tahun 1945. Dalam hal itulah Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang terakhir ini adalah pesanan dari Pak Menteri Agama. Untuk mengakhiri sambutan ini beliau berpesan bahwa kalau nanti Inspektur Upacara saya akan mengucapkan Hari Santri 2021, maka mohon semuanya termasuk yang sedang berdiri mengikuti upacara, kalau saya menyebut Hari Santri 2021, maka semua menjawab santri siaga jiwa raga. Ini pesannya harus diucapkan sampai 3 kali. Jadi saya akan mengucapkan begini lagi. Pesannya adalah kita diminta mengepalkan tangan, termasuk yang sedang berupacara. Pesan Pak Menteri Agama, saya akan memandu Hari Santri 2021 dengan tangan dikepal, lalu semua akan menjawab santri siaga jiwa raga. Baik, saya akan mengucapkan tangan dikepal semua yang sedang mengikuti upacara. Hari Santri 2021. Hari Santri 2021. Hari Santri 2021. Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan dimohon berdiri. Mars Hari Santri. Santri dan Gunawan tetap setia.
Pembacaan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa memimpin dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami mempersembahkan puji, syukur, serta doa keharibaanmu atas banyaknya nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami terhimpun bersama dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 di halaman Gedung Negara Gerahadi Provinsi Jawa Timur dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga. Ya Allah, limpahkan kesehatan, kesuksesan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan pada kami semua. Ya Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, limpahkan taufik, hidayah-Mu agar kami dapat melaksanakan amanah yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan amanah tersebut sebagai jalan pengabdian kami kepadamu, sebagai jalan pengabdian kepada keluarga, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, yang Maha Penyayang yang tak pernah pilih sayang, kami sadar sepenuhnya bahwa sebesar dan sebaik apapun pengabdian yang telah kami lakukan kepadamu, tidak akan dapat merubah semua persoalan dan permasalahan bangsa dan negara kami tanpa izin dan ridho-Mu. Karena itu, melalui peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 ini, bimbinglah dan kuatkanlah tekad pengabdian kami dalam mewujudkan pesantren yang maju dan mandiri, sehingga mampu menghantarkan Jawa Timur bangkit yang tertib, aman, dan damai. Ya Allah, yang Maha Memelihara, hindarkan kami dari segala fitnah, ciptakan iklim yang kondusif di antara kami, jauhkan kami dari sifat iri dan dengki, jauhkan kami dari pandemi COVID-19, jauhkan kami dari musibah dan bencana, jauhkan kami dari pertentangan dan permusuhan yang dapat meretakkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan mohon kabulkan semua doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari.
Para undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Acara pokok selesai. Inspektur Upacara berkenan istirahat sejenak di mimbar undangan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, penyerahan penghargaan ya. Hadirin undangan yang kami hormati, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021, kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada juara lomba inovasi bisnis Santripreneur, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam kesempatan hari ini pula, diserahkan santunan kepada anak yatim. Kepada para penerima, dipersilahkan mengambil tempat. Lomba penyusunan inovasi bisnis Santripreneur diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Lomba dilaksanakan dalam rangka mewadahi kreativitas, inovasi, dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship dalam kalangan para santri dan siswa berbasis pondok pesantren. Lomba ini diharapkan mampu membentuk jiwa kewirausahaan yang islami kepada para santri, menumbuhkan semangat berwirausaha bagi para santri, dan mendorong santri untuk menjadi startup bisnis di sektor ekonomi syariah.
Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Para komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan! Pasukan, hadap kanan, hadap kiri. Gerak! Maju! Jalan! Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur Jawa Timur untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada juara lomba inovasi bisnis Santripreneur. Juara lomba inovasi bisnis Santripreneur kategori Santri Senior, juara 1 Siti Zuriati dan Putri Nadia Anggraita dari Pondok Pesantren Darussalam Madiun mendapatkan uang tunai 5 juta dan tabungan emas senilai 2 juta. Juara kedua, Aprilia Widyaning Tias dari Pondok Pesantren Bani Syihab Malang mendapatkan uang tunai 4 juta rupiah dan tabungan emas 1,5 juta rupiah. Juara ketiga, Muhammad Andrian Wahyu Saputra dari Pondok Pesantren Al-Islam Malang
mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah dan tabungan emas senilai 1 juta rupiah. Juara Harapan 1, Siti Mastika dan Siti Masruha dari Pondok Pesantren Darul Fikih Lamongan. Masing-masing mendapatkan uang tunai 2 juta rupiah dan tabungan emas senilai 750.000 rupiah. Juara Harapan 2, Nur Aulia dan Marsita Sulaiman dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Gresik. Masing-masing mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah dan tabungan emas senilai 500.000 rupiah. Juara Lomba Inovasi Bisnis Santripreneur kategori Santri Junior. Juara 1, Seviera Jihan Mauludia dan Nur Imtinan Raudatus Safia dari Pondok Pesantren Modern Al-Rafi 2 Malang. Masing-masing mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah dan tabungan emas senilai 2 juta rupiah. Juara 2, Nuril Iklimah dari Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan, mendapatkan uang senilai 4 juta rupiah dan emas 1,5 juta rupiah. Juara ketiga, Gofur Rafiq Amanu dan Muhammad Hidayat Nur Salis dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Juara Harapan 1, Dikta Selviana Putri dan cucu Maulina Ramadan dari Pondok Pesantren Iskandaria Malang. Juara Harapan kedua, Nur Hashim Saputra dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo mendapatkan uang tunai 1 juta dan emas senilai 500.000 rupiah. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama penyerahan bantuan Pertashop, pangkalan LPG dan PLTS Rooftop di Pondok Pesantren Jawa Timur. Kami undang Eksekutif General Manager Regional Jatim Balinus Pertamina Patraniaga untuk turut mendampingi. Penerima bantuan izin operasional Pertashop diserahkan kepada Pondok Pesantren Yatim Duafa Miftahul Huda Kerdu. Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang. Selanjutnya Pondok Pesantren Hasan Genggong. Bantuan izin operasional pangkalan LPG 3 kg diserahkan kepada Pondok Pesantren Terpadu Darul Mutakin. Diserahkan pula kepada Pondok Pesantren Darul Fikih Rejosari. Bantuan PLTS Rooftop Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur 7.500 watt diserahkan kepada Pondok Pesantren Fatul Ulum. Terima kasih, penyerahan selesai. Berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur dan Eksekutif JM Pertamina dipersilahkan kembali ke tempat undangan. Para penerima dipersilahkan kembali ke tempat undangan. Selanjutnya mohon bersiap untuk foto bersama. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, sebagai rekan acara pada kesempatan pagi hari ini,
Sesaat kita dengarkan bersama-sama persembahan oleh paduan suara yang jauh-jauh datang dari Jombang, yaitu paduan suara Gita Suara Al-Munjid Bahrul Ulum Jombang, yang merupakan binaan dari Ibu Bupati Jombang, yaitu Ibu Hajah Munjidah Wahab. Kita akan mendengarkan bersama sebuah persembahan, inilah Sholawat Askil. Selamat mendengarkan. Dan Bapak Ibu undangan dan hadirin kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Santri tahun 2021, Gubernur Jawa Timur berkenan untuk berfoto bersama dengan para peserta upacara pada pagi hari ini. Untuk itu mohon berkenan Gubernur Jawa Timur didampingi pula oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Pengadilan Tinggi, Kasdam 5 Brawijaya, dan Wakapolda Jawa Timur. Ini adalah momentum yang luar biasa karena di tahun ini, di tahun 2021, peringatan Hari Santri diperingati dalam bentuk upacara bendera di mana pesertanya adalah perwakilan dari santri-santri kebanggaan Jawa Timur dari kabupaten kota di Jawa Timur. Dan pada kesempatan pagi hari ini pula, Ibu Gubernur Jawa Timur berkenan berfoto bersama dengan para santri, para peserta upacara. Untuk itu dimohon kepada para peserta upacara, santri-santri Jawa Timur, silakan untuk persiapkan diri untuk berfoto bersama dengan Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, beserta jajaran. Sekali lagi, kami mengundang kepada santri-santri Jawa Timur, peserta upacara pagi ini, mohon bisa mempersiapkan diri untuk berfoto bersama dengan Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur. Baik, selanjutnya silakan untuk sesi yang kedua. Ya, langsung menempatkan diri di belakang kursi. Ya, silakan pada santri-santri. Ya, inilah dia para peserta upacara kita pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, berbaris, berdiri tegak sebagai pasukan upacara dalam peringatan Hari Santri tahun 2021. Ya, kami terus mengundang kepada para peserta upacara. Silakan persiapkan diri untuk nantinya bergiliran berfoto bersama.
Sesi kedua selesai. Selanjutnya silakan langsung menempatkan diri di belakang kursi. Sekali lagi, saya persilakan kepada santri-santri, para peserta upacara untuk persiapkan diri foto bersama dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Undangan Syakir. Baik, selanjutnya sesi yang keempat. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah santri-santri dari Kabupaten Kota di Jawa Timur, para peserta upacara, dan pada kesempatan pagi hari ini Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk berfoto bersama, tentunya dengan jajaran Forkopimda dan juga pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.